Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Terima kasih pertama saya sampaikan kepada Prof. Nurul Indarti yang sudah menyediakan waktu di antara kesibukan yang luar biasa, mulai dari akademik sampai non-akademik, dari menulis buku dan jurnal sampai memelihara anggrek, gitu. Menyempatkan diri untuk menyampaikan, saya mengatakan sebagai ilmu baru, karena belum cukup lama berkembang metode systematic literature review ini. Terima kasih juga Mas Rosid yang sudah mengarrange kegiatan ini dengan baik. Kemudian juga para dosen yang juga tampaknya antusias belajar bersama bersama dengan para mahasiswa supaya nanti bisa memproduksi artikel-artikel yang bermutu melalui metode ini, dan terutama sekali kepada para mahasiswa, baik mahasiswa magister UI dan mungkin ada beberapa tamu dari luar. Saya kira ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentu akan memperkenalkan Prof. Nurul. Kalau dari sisi keluarga dalam tanda kutip, maka beliau tidak asing karena beliau adalah ketua IKI begitu, ex officio begitu, karena suami beliau Prof. Fathul Wahid adalah rektor UI. Jadi dengan sendirinya keluarga sendiri. Dari sisi yang lain, beliau adalah staf pengajar di Universitas Gadjah Mada, khususnya di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dan kalau melihat CV beliau, silahkan nanti di search sendiri, ada banyak sekali tulisan jurnal yang secara konsisten mulai dipublikasi sejak 2008 sampai sekarang, begitu. Kemudian juga buku sudah ada berapa ini? Sudah ada 23 buku yang juga secara konsisten diproduksi mulai 2007 sampai sekarang, dan banyak lagi kegiatan presentasi maupun menjadi resource person di beragam aktivitas. Oleh karenanya kita sangat bergembira bahwa Prof. Nurul bersedia hadir di sini dan menularkan ilmunya kepada kita semua. Yang kedua, untuk membingkai mengapa kita merasa perlu ilmu ini, gitu. Secara kurikuler, dalam rangka untuk memastikan para mahasiswa magister arsitektur mempunyai bekal keilmuan dalam konteks riset, dan riset ini ditujukan untuk relasinya pada desain, maka ada banyak cara. Dan salah satu cara yang kita anggap baru dan perlu kita jelajahi adalah menggunakan literatur review sebagai metode. Bukan literatur review sebagai aktivitas bagian melekat pada setiap proses di, akademik atau proses ilmiah, tapi sebagai metode. Memang sebagai metode ini menjadi bagian yang barangkali kalau dilihat secara substansi terlalu berat untuk magister. Tadi saya mendengar seperti itu. Akan tetapi kami melihat bahwa spektrum metode ini perlu kita kenali sehingga nanti menjadi pilihan bagi mahasiswa untuk siapa tahu akan ada yang mengembangkan diri di ranah itu dan meneruskan ke jenjang studi yang lebih lanjut,
ataupun memang kemudian meringkasnya dalam tanda kutip untuk langkah-langkah yang barangkali semi sistematif atau sistematis ataupun membangun narasi yang nanti dipakai untuk mengembangkan desain. Dan secara kurikuler bagi proses penyusunan tesis ini dilakukan di semester 2 atau 3 sudah bisa dimulai, dan kemudian nanti ditandem dengan kegiatan ini adalah kegiatan studio, advanced studio, yang di sana mahasiswa melakukan eksplorasi melalui desain, dan di dalam eksplorasi desain itu akan ada kegiatan juga biasanya dikatakan sebagai studi preseden, mirip seperti literatur review, hanya yang direview adalah desain. Begitu. Jadi ini tandem yang menarik kita bayangkan, sehingga ketika menyusun tugas akhir atau menyusun tesis, mahasiswa akan mendapatkan banyak perspektif. Ini dari kerangka kurikulumnya, sehingga kita juga berharap ini dari sisi dosen barangkali, karena metode yang relatif baru tadi, maka menjadi alat juga untuk belajar bersama, sehingga bisa membangun sinergi nanti dengan mahasiswa untuk menyusun atau menulis artikel-artikel atau melakukan riset literatur review agar menghasilkan pengetahuan baru di bidang arsitektur. Saya kira itu sebagai pembuka, Prof. Nurul dan teman-teman dosen dan teman-teman mahasiswa semua, supaya tidak terlalu menyita banyak waktu saya persilahkan langsung pada Prof. Nurul untuk bisa menyampaikan, memaparkan apa yang perlu dipaparkan, kemudian nanti di sesi kedua dalam tanda kutip kita bisa melakukan banyak diskusi. Kita berharap kegiatan ini bisa kita akhiri sekitar pukul 15. Makaten, monggo Prof. Nurul. Terima kasih calon profesor Pak Ilya, Fajar Mahardika. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, Pak Ilya khususnya, Bapak Ibu dosen di Departemen Arsitektur, Magister Arsitektur Universitas Islam Indonesia, dan rekan-rekan mahasiswa, pertama terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk silaturahmi di rumah sendiri ya Pak Ilya. Jadi tidak asing sebenarnya UII, jadi saya tidak bisa menolak Pak Ilya untuk Hak saya tidak baik. untuk tidak bersilaturahmi gitu. Tentu tinggal waktunya pada saat itu ketika Mas Rosyid berkomunikasi dengan saya. Karena beberapa kali juga saya diminta Fakultas Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika ya, FEBI, Ekonomika dan kebalikan UGM. Iya, kebalikan UGM. Fakultas Bisnis dan Ekonomika untuk sharing beberapa materi juga. Tetapi kajian literatur ini yang pertama kali di UII. Jadi salam kenal, ini salam silaturahmi juga, dan mohon maaf lahir batin khusus Pak Ilya dan Mbak Nancy yang pernah bersilaturahmi sebelumnya, dan Mas Rosyid. Jadi Bapak Ibu teman-teman, saya sudah share materi artikel ya cukup banyak beberapa waktu yang lalu ke Mas Rosyid. Mudah-mudahan sempat dilirik gitu. Saya juga disclaimer bahwa karena saya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis dan saya dari Departemen Manajemen, memang artikel yang saya share dan kajian literatur review yang kami lakukan itu adalah bisnis related topik. Jadi mungkin dari aspek topik tidak terlalu menarik ya. Tapi mungkin tadi disampaikan Pak Ilya, saya juga sepakat bahwa sebagai metode ini tampaknya juga bisa diadopsi di arsitektur ya, meskipun
saya juga punya kesan bahwa bidang kajian natural science ya, yaitu arsitektur salah satunya, untuk kajian literatur mungkin lebih banyak didominasi dengan yang naratif. Nanti mungkin saya akan ceritakan juga apa bedanya dengan yang sistematik secara sekilas. Ini saya, jadi tadi sudah diceritakan oleh Pak Ilyas sedikit gitu. Kita akan membahas apa, jadi tadi saya diberi waktu sampai jam 3 kalau nggak salah. Jadi materinya cukup banyak. Jadi biasanya kalau materi ini workshop seperti ini itu bisa 5 jam Pak Il ya. Bukan berarti Ini saya ini pendahuluan saja. Nanti kan ada 2 periode, jadi bisa untuk seri kedua. jadi saya dan nanti kalau teman-teman, terutama rekan-rekan mahasiswa yang menyimak ingin mengklarifikasi, karena materi sudah saya sampaikan juga saat saya memaparkan biar tidak terlalu monoton ya, karena mungkin siang hari kan ya, Jumat siang hari itu kayaknya waktu yang baik untuk leha-leha. Cuaca sangat panas di Yogyakarta gitu. Nah itu nanti monggo ya, jadi tidak harus nanti ada sesi khusus tanya jawab. Baik. Jadi kalau kita bicara sumber kajian literatur, itu ada 2 kalau saya membahasakan. Sebelum nanti kita masuk apa yang disebut dengan kajian literatur dan mengenal ada berapa ragam sih kajian literatur. Jadi ada 2 sumber nih teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi yang pertama itu umumnya kalau kita melakukan penelitian, kita bisa menemukan penelitian itu aspek kebaruan, apa yang harus dilakukan itu dari penelitian terdahulu. Jadi kita bisa melihat dari kajian-kajian literatur sebelumnya. Ini saya ambil contoh, ini adalah beberapa kajian literatur yang kami lakukan untuk bidang tertentu yang publish di jurnal internasional. Ya, kalau yang di conference ada juga gitu. Jadi sependek pengalaman saya, sedikit pengalaman saya, ini ada beberapa publikasi. Nah, artikel-artikel seperti ini adalah artikel yang menjadi sumber kajian literatur. Jadi kalau teman-teman terutama yang sedang akan menyusun penelitian, penting mencari ide penelitian itu dengan membaca artikel-artikel yang sudah jadi tanpa harus melakukan sendiri. Ya, sangat menghemat waktu gitu ya dalam aspek ini. Nah, karena sesi hari ini kita mempelajari bagaimana menghasilkan sebuah kajian literatur, maka sumber kajian literatur itu bisa kita lakukan dengan membuat sendiri. Dan hasilnya tadi ada beberapa artikel baik itu di publikasi internasional jurnal maupun kemudian di conference ya. Ada beberapa artikel kami itu di IEM, Industrial Engineering Management, yang itu juga merupakan hasil dari kajian literatur sistematis. Nah, apa itu kajian literatur? Atau kemudian dikenal dengan literatur review. Ini sebenarnya adalah ringkasan. Jadi kalau teman-teman atau Bapak Ibu ini melakukan kajian literatur, esensinya adalah meringkas. Meringkas banyak artikel, banyak bacaan pada satu topik tertentu yang nanti membantu kita mengidentifikasi pertanyaan penelitian menjadi lebih spesifik. Karena sejatinya ketika nanti teman-teman akan melakukan sebuah penelitian, penelitian itu bermula dari pertanyaan. Dan pertanyaan itu diawali sekali dengan masalah penelitian. Nah, ketika peneliti akan melakukan penelitian, gitu ya, maka pertanyaannya harus ada. Nah, ketika kita melakukan kajian literatur, ini memberikan kepada kita identifikasi pertanyaan penelitian yang spesifik. Sehingga dia mengatakan, how researchers really arrive at their research questions. Ini kajian literatur. Ya, tapi kajian literatur itu bukan clipping, ya. Bukan sekedar meringkas gitu. Tapi ada proses collecting, ada proses analytical, ada proses interpretasi dan menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi kalau collecting itu nanti jadi clipping. Kajian literatur is not only about the clipping gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi awalan. Nah,
kajian literatur ini ragamnya ada banyak. Dari aspek sistematika proses kajian, Bapak Ibu mungkin mengenal yang akan kita bahas hari ini adalah kajian literatur terstruktur atau sistematis. Tapi ada juga yang kemudian kajian literatur naratif atau tradisional. Saya, sedikit pengalaman saya tidak pernah melakukan kajian literatur tradisional atau naratif yang berhasil publikasi. Mungkin karena bidang keilmuan di di sekolah bisnis ya, saya mendapat kesan bahwa kajian literatur terstruktur ini punya kekuatan untuk dijual karena aspek validitas ya, kualitas proses penelitian itu dilakukan dan itu sangat diterima atau itu menjadi kriteria di bidang kami sekolah bisnis gitu. Nah, saya punya kesan di bidang-bidang yang bukan sekolah bisnis, mungkin natural science. Saya pernah memberi materi serupa waktu itu tandem dengan Profesor Abdurrahman dari Fakultas Farmasi UGM. Beliau beberapa kali melakukan publikasi di jurnal terbaik di bidangnya, tapi kajian literaturnya tradisional, naratif. Jadi kalau mungkin ada kesempatan bisa juga Pak Ilya ini mengundang Prof. Abdurrahman untuk memberikan sense ya, cerita gimana sih naratif itu kok bisa publish di bidang natural science ya. Kalau di bidang bisnis, sependek yang saya ikutin perjalanannya itu cukup challenging, cukup menantang sekali. Bahkan yang sistematik saja berjibaku sekali untuk bisa publish ya. Gitu. Jadi dari aspek sistematika proses ada dua. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, sebenarnya kajian literatur naratif ini sudah kita lakukan sejak kita melakukan penelitian, menghasilkan sebuah karya ilmiah, mungkin kalau di level S1 adalah skripsi, di level S2 adalah tesis, di level S3 adalah disertasi. Ya, jadi hampir sebagian besar kajian literaturnya adalah naratif. Dan naratif itu catatannya adalah subjektivitas. Jadi ada bias yang mungkin terjadi atau dilakukan oleh penulis yang membangun narasi dalam berargumen gitu. Nah, kalau untuk kepentingan tesis, skripsi, disertasi ini mungkin diterima ya. Tetapi ketika kita ingin menyasar sebuah publikasi di outlet internasional, ini yang kemudian tidak mudah tadi saya sampaikan khususnya di bidang saya, di bidang business school ya, di sekolah bisnis. Kemudian yang kedua, kajian literatur itu bisa dibedakan dari pendekatan atau metode. Ada dua. Ada metode, ada metasintesis, ini umumnya merangkum atau melakukan kajian literatur untuk artikel-artikel yang dia sifatnya adalah kualitatif. Sementara meta-analisis ini adalah artikel-artikel yang kemudian nanti melihat temuan-temuan yang kuantitatif ya. Jadi saya pernah juga dikontak oleh beberapa peneliti, ditanya berapa nilai beta temuan risetmu gitu, berapa nilai korelasi atau adjusted R-square untuk sebuah riset yang Anda lakukan, itu pernah. Nah ini tampaknya dia sedang melakukan kajian literatur dengan meta-analisis gitu. Jadi ada dua ragam besar ya, yang ini dibedakan berdasarkan sistematika proses kajian itu dilakukan dan metode atau pendekatan dilakukan. Nah, pada sesi siang ini saya diminta Pak Ilya untuk cerita bagaimana sih melakukan kajian literatur terstruktur atau sistematis. Outputnya bisa dua. Ya, outputnya adalah yang kami lakukan itu dengan publikasi, untuk publikasi baik itu conference maupun jurnal. Jadi kalau nanti Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa ini bisa publikasi, bagus banget nih ngajak dosen magister arsitek ya. Karena saya publikasi dengan beberapa mahasiswa, bahkan itu di level S2, jadi sangat doable. Tetapi bisa juga ini menjadi dasar untuk berargumen secara lebih terstruktur dan lebih valid ya untuk bangunan tesis atau disertasi. Dan ini yang kami terapkan di program MSc Dr. FEB UGM sejak kami mengenalkan metode ini tahun 2018-2019 pertama kali. Jadi pertama kali saya ngisi acara-acara begini 2018-2019 Pak Ilya.
Saya menulis pertama kali, kemudian risetnya publish di salah satu jurnal. Sejak itu, oh ini penting nih gitu ya. Dan kemudian program S3 kami itu punya mata kuliah khusus namanya adalah literatur review. Ya, jadi ada 2 mata kuliah, literatur review dan kemudian apa namanya metode risetnya gitu. Itu mata kuliah independen gitu. Nah, biar mahasiswa tidak terlalu independen diberikan fondasi ini gitu. Nah, sejak itulah kemudian berkembang, dicontoh oleh mahasiswa, bukan dicontoh ya, diadopsi oleh mahasiswa, menjadi bagian dari disertasinya. Sehingga pembangunan argumen, menjadi alasan mengapa riset itu dilakukan, kebaruannya di mana, ini bisa dilakukan gitu. Jadi output-nya tidak harus publikasi juga gitu, tapi kalau publikasi akan jauh lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu, sistematika proses ya, tradisional itu ya, pemilihan sumber ini nggak jelas dan tidak dijelaskan secara gamblang atau eksplisit. Apa konsekuensinya? Ya tidak akurat, subjektif, sehingga mengandung bias peneliti gitu. Jadi misalnya saya mengambil topik mungkin city planning gitu ya, perencanaan wilayah atau perencanaan kota gitu. Loh, kenapa saya ngambil topik city planning? Kenapa bukan yang lain gitu. Dan mengambilnya di database yang mana nih? Oh ini Scopus Index. Oh ini Google Scholar. Oh ini Web of Science. Loh kenapa? Ini nggak didiskusikan. Kenapa keywordnya city dan planning? Kenapa bukan plan? Ini tidak ada diskusi. Ini tradisional. Sehingga ini gampang sekali dikritik. Sementara yang terstruktur, protokol atau panduan atau pemilihan metode ini harus dijelaskan dengan alasan gitu. Karena ada konsekuensinya. Ini yang kemudian secara prinsipal ya ini berbeda gitu. Nah, yang berikutnya manfaat kajian literatur. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ini tidak selalu menjadi output publikasi, output yang publikasi tidak, tetapi mungkin memang saya setuju juga dengan Pak Ilya, ini harus dikenalkan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan kajian literatur yang itu juga sistematis, ini memberikan gambaran latar belakang yang menyeluruh dan spesifik terhadap sebuah topik. Sehingga kita punya dasar kenapa riset dengan topik city planning misalnya, itu harus dilakukan. Kalau kita nggak membaca, jadi kajian literatur itu esensinya adalah ikro, membaca, tetapi secara terstruktur ya. Kemudian secara sistematis itu, spesifik itu. Sehingga kita punya underlining the importance, ini penting untuk dilakukan gitu. Kemudian manfaat kedua adalah mempersempit suatu topik ya, yang mungkin dirasa umum. Saya kurang tahu juga city planning mungkin sudah sempit atau masih umum. Nah, kalau itu dianggap umum dengan kajian literatur bisa kemudian menjadi lebih fokus. Ya. Mungkin apa city planning untuk rural areas atau emerging context ya, saya nggak tahu nih. Kemudian yang berikutnya ini yang lebih penting, memunculkan ide penelitian baru. Maka kalau ada rekan-rekan mahasiswa ketika ditanya, Anda mau riset apa? Bingung Bu Nurul. Itu menjadi indikasi bahwa mereka tidak membaca. Karena kalau kita banyak membaca, itu sebenarnya banyak sekali gagasan baru untuk sebuah penelitian gitu. Jadi kalau teman-teman mahasiswa nih ya yang mendengarkan ditanya oleh Pak Ilya, Anda punya topik riset apa? Bingung Pak Ilya. Satu, itu indikasi Anda tidak membaca. Kalau saya sudah membaca 100 artikel Bu Nur, itu kebingungan yang baik. Jadi bingung yang lebih advance gitu. Karena bingung yang advance itu berarti Anda bingungnya itu akan bingung memilih yang mana gitu. Karena itu yang kemudian terjadi dengan the syndrome of window shopping article. Jadi kita baca 50 artikel, kita bingung nih, topik A menarik. Kemudian kita baca 10 artikel tambahan lagi, bingung ada topik B menarik. Akhirnya kita milih topik yang mana. Tapi ini jauh lebih baik daripada kita nggak membaca. Bingungnya beda levelnya. Nah, ini menjadi penting ya manfaat kajian literatur. Jadi kalau ada rekan-rekan mahasiswa bingung ya, bingungnya bingung yang mana nih gitu. Jadi tujuan kajian literaturnya apa? Membedakan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain pada penelitian sebelumnya. Dan kita menentukan apa yang harus dilakukan untuk penelitian kita atau yang akan datang. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa melakukan satu topik penelitian yang orang lain sudah banyak lakukan, orang nggak akan lihat. Ini jadi penting.
Harus ada pembeda gitu. Nah, untuk tahu bedanya bagaimana, ya itu kajian literatur. Kemudian mensintesis ide temuan penelitian dan kita menemukan kebaruan. Kita kemudian melakukan synthesizing ya, rangkuman, analisis begitu. Ini temuan-temuan penting gitu ya. Lalu kita punya insight, oh barunya di sini. Ini menjadi penting, memberikan level kebaruan. Karena kalau kita melakukan kajian mulai sekarang 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, risetnya sudah banyak dilakukan. Orang nggak akan melirik tulisan kita. Maka kebaruan menjadi isu dalam sebuah kajian. Saya kira juga sama ya di konteks bidang arsitektur ya, gitu. Kemudian mengidentifikasi variabel penting yang relevan dalam sebuah topik. Ini kalau kita tidak membaca, tidak melakukan kajian literatur, kita nggak tahu loh ada variabel-variabel apa nih. Apakah misalnya kalau dalam city planning mungkin variabel kenyamanan, variabel accessibility misalnya. Kalau kita tidak melakukan kajian literatur ya nggak bisa. Kemudian yang tidak kalah penting kajian literatur ini adalah melakukan rasionalisasi signifikansi masalah penelitian. Rasionalisasi ini kan sebenarnya membangun argumen. Mengapa sebuah topik itu needs to be studied again, gitu ya? Kenapa harus diteliti kembali? Gitu. Rasionalisasi ini yang kemudian orang memahami the reasons behind. Kan kita nggak bisa riset. Kenapa risetnya tentang kewirausahaan etik misalnya? Kalau saya ditanya, oh, saya suka etnik kok, nggak bisa kan? Itu tidak rasional alasannya. Ini menjadi dasar. Kemudian mengidentifikasi metodologi. Jadi tujuan lain itu kita tahu bahwa kajian sebelumnya itu banyak menggunakan metode penelitian apa? Apakah simulasi gitu ya? Apakah kualitatif? Apakah deskriptif? Apakah observasi? Apakah eksperimentasi gitu? Ini menjadi penguat gitu. Kemudian menempatkan yang ujungnya adalah sebenarnya tujuan kajian literatur itu adalah memposisikan riset kebaruannya di mana. Nah ini Bapak Ibu semua, teman-teman yang saya hormati, ini yang kemudian kalau di penelitian gitu ya, masalah penelitian ini terutama dalam domain yang problem oriented research, saya tidak tahu di arsitektur ini tradisinya seperti apa ya Pak Ilya, tapi mungkin saya membayangkannya secara keseluruhan hampir sama dengan di sekolah bisnis. Jadi riset itu domainnya ada 2 ya, problem oriented dan problem solving research. Ya, problem oriented itu berarti kita mencari masalah itu dari literatur, kajian literatur. Sehingga kita kemudian placing kebaruan itu karena konseptual misalnya. Jadi ada perdebatan teori gitu ya. Kemudian kita masuk di sana untuk mengusung, memperdebatkan teori itu misal. Kemudian di perdebatan metodologi ternyata belum ada pengukuran. Jadi misalnya mahasiswa saya nih S3 waktu itu melakukan kajian bagaimana membuat instrumen untuk mengukur bauran inovasi kebijakan untuk perusahaan publik. Selama ini kalau di literatur bauran kebijakan inovasi itu untuk perusahaan multinasional, private organizations yang karakteristiknya nggak sama dengan public organization. Kemudian dari kajian literatur dia menemukan bahwa nggak ada di instrumen. Nah, dia membangun instrumen. Ini kemudian menjadi dasar untuk meneliti. Gitu. Kemudian empirical ya atau kontekstual. Nah, ini dapat dari mana domain ini? Dari kajian literatur. Ini yang menjadi penting. Ya. Nah, ini menjadi dasar Bapak Ibu semua. Nah, ini saya akan menyinggung teknik bibliometrik. Ini adalah salah satu teknik yang paling banyak dipakai dalam kajian literatur sistematis. Jadi dia menggunakan metode statistik. Statistik itu esensinya adalah metode kuantitatif. Jadi berdasarkan pada set of RICO ya. Jadi numbers tertentu, ada jumlah minimal tertentu. Ini nanti kemudian saya akan bahas juga secara detail di pemaparan selanjutnya untuk menganalisis apa nih buku, artikel, publikasi lainnya. Jadi ini mirip bibliografi, tetapi kalau bibliografi kan mungkin spesifik ya.
Ini adalah kumpulan dari beragam bibliografi gitu. Jadi pendekatannya dia menggunakan analisis citasi, nanti dengan pendekatan co-citations gitu. Dan awal ini dikenalkan teknik ini sebenarnya bukan di bidang sekolah bisnis, tetapi di ilmu kepustakaan, di bidang perpustakaan ya, ketika mereka melakukan proses kodifikasi untuk pencatatan artikel-artikel atau pencatatan buku. Nah, teknik bibliometrik ini yang saya pakai untuk melakukan kajian literatur secara sistematis. Dan ini umumnya menggunakan piranti lunak tertentu. Ada software tertentu yang dipakai. Nah, software apa yang saya pakai? Jadi saya di sini menggunakan software publish or perish software. Ini Bapak Ibu bisa browsing di link ini. Ini gratis. Ya, software ini gratis. Dia bisa berbasis Mac dan dia berbasis Android ya. Versi terbaru itu kalau tadi malam kemarin saya baca itu ada di 3 Mei 2022. Jadi setiap periode Herzing.com ini melakukan updated versions ya. Artikel-artikel saya ini versinya sudah cukup lama gitu. Jadi mungkin di laptop saya ini kayaknya nggak update yang terbaru. Ada juga yang hit site. Nah, hit site ini umumnya dipakai oleh universitas-universitas di luar negeri ya, dan dia berbasis pada database yang berbayar. Ada juga R software. Nah, saya tidak tahu yang R. Jadi di R ini bukan salah ketik, tapi memang ada software R. Ada namanya software R gitu. Yang ini berbasis database-nya biasanya pada Scopus gitu ya. Nah, nanti mungkin ada sesi lain Pak Ilya bisa mengundang beberapa rekan kami juga yang mungkin pernah melakukan kajian dengan R gitu. Karena setiap piranti lunak ini, setiap teknik ini punya kelebihan, punya catatan tersendiri gitu ya. Mungkin bisa menambah, kalau sebagai metode kan enggak apa-apa gitu. Ya. Statistik menggunakan R ini. Oh ya, statistik menggunakan ya. Nah itu. Nah ini bisa dipakai untuk bibliometrik juga Pak Ilya. Dan beberapa kolega kami juga di FEB kami ada pelatihan khusus juga tentang POP dan juga R. Nah, kenapa nggak ada HitSite? HitSite ini berbasis pada IC Web of Science. Jadi database-nya artikel-artikel terbaik di bidang tertentu yang kalau di UGM, kalau kami nggak berlangganan. Saya nggak tahu UI berlangganan atau tidak ya. Gitu. Tapi saya pernah tanya yang di rumah kayaknya nggak juga. Mahal kalau yang itu. Saya mau. Kita nggak pakai. Tapi poinnya adalah POP software itu gratis. Jadi publikasi itu tidak harus juga dengan barang mahal sebenarnya. Kita bisa siasati dan saya punya sedikit pengalaman publikasi ini bisa loh teman-teman dengan sesuatu yang gratis. Nah, apalagi ini dibekali nanti menjadi dasar untuk membuat kajian literatur untuk disertasi atau tesis itu kan bisa juga. Nah, secara umum tahapan kajian literatur itu ada 5 gitu. Jadi gampang sebenarnya. Milih topik gitu ya. Kemudian mencari literatur, ngumpulin, baca. Nah, yang paling berat mungkin baca sama analisis. Kalau milih topik itu ya gampang lah, seperti mau makan siang apa gitu. Gitu ya. Kemudian penulisan kajian literatur dan penyusunan referensi. Ini kajian literatur secara umum yang basically Bapak Ibu teman-teman S1 sudah melakukan ini. Di bab 2-nya itu sebenarnya melakukan proses ini sejak bab 1 dan bab 2 gitu. Nah, tetapi ketika bicara kajian literatur sistematik, ini lebih panjang gitu, lebih detail gitu. Ya, ada banyak poin ya yang kemudian harus diikuti. Nah, mungkin secara garis besar saya akan menyampaikan beberapa poin yang cukup menantang dalam proses ini ya untuk berbagi ke Bapak Ibu semua. Dalam proses melakukan kajian literatur, saya membedakan 2 pekerjaan yang saya lakukan. Yang pertama adalah pekerjaan yang sifatnya konseptual. Jadi konseptual itu artinya ya ini mikir gitu. Sebagai peneliti saya dengan tim kecil gitu ya, itu mikir saya mau nulis apa nih, topik dan tujuan studi, sama membuat pertanyaan penelitian, lalu milih kata kuncinya apa nih, gitu. Kemudian proses interpretasi data ini pekerjaan konseptual. Merangkum temuan ini konseptual. Artinya apa? Kalau ini adalah dosen, ini tidak bisa dikerjakan oleh asisten saya. Gitu.
Ini adalah kita sebagai peneliti yang melakukan. Tetapi pekerjaan teknikal, karena saya menggunakan software gratisan, pekerjaan teknikal ini saya melibatkan tim. Waktu itu saya melibatkan mahasiswa MSc gitu. Kenapa MSc? Ya, kenapa mahasiswa master ya? Karena mereka kita anggap punya kualifikasi yang lebih ya dari aspek konseptual dan bisa paham artikel dengan lebih baik dibandingkan misalnya mahasiswa S1. Mereka saya minta untuk melakukan apa? Pekerjaannya teknikal, mencari artikel, ngumpulin artikel, nyaring hasil, ngunduh ya. Kenapa ini harus dilakukan? Karena software POP itu tidak mengunduh secara otomatis. Jadi software POP itu hanya memberikan informasi. Kalau saya ngeklik atau cari artikel city planning misalnya, emerging market gitu ya, emerging atau countries gitu, itu hanya memberikan informasi ada 200 artikel gitu. Kita nggak dapat artikelnya, Bapak Ibu. Itu yang kemudian kalau kita mau melakukan kajian literatur, berarti harus kita harus punya artikelnya dong. Berarti harus dikumpulin dong, harus diunduh dong gitu. Dan bisa saja artikel yang terdata dalam POP itu tidak semuanya jurnal. Atau kalau itu jurnal, tidak semuanya jurnal yang baik. Abal-abal gitu kan. Banyak sekali kan seperti itu. Jadi berarti harus disaring dong. Gitu. Setelah disaring kemudian diunduh dong. Kemudian diolah dong di data. Ini selama ini saya tidak lakukan sendiri. Saya kemudian membentuk tim. Sebagian besar adalah mahasiswa. Jadi saya nulisnya biasanya bareng-bareng dengan mahasiswa saya dan rekan kolega dosen yang lebih muda. Kenapa lebih muda ya? Bisa saya suruh-suruh. Kalau yang senior saya yang disuruh-suruh, kalau Abu kan ya Cilokoy. Nah gitu ya. Nah ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang mau nggak mau kalau kita mau lakukan kajian literatur sistematis dan tujuannya adalah publikasi, ini yang harus kita pertimbangkan. Ya, ada software Hitside misalnya, saya diberitahu kolega di Norway itu beberapa poinnya sudah terunduh ya, jadi sudah terekam dalam database sehingga sebenarnya kita tidak perlu melakukan apa namanya menyaring artikel, menyaring tetap, tapi mungkin mengunduh artikelnya tidak karena sudah ada di database informasi-informasi tertentu yang terrecord. Nah, sementara POP ini tidak, yang namanya gratisan kok mau bagus gitu kan ya. Ada cost-nya gitu ya. Nah, ini yang menjadi informasi awal gitu. Mungkin setelah mendengar ini semakin awang-awangan ya. Kok rumit ya? Memang rumit. Kalau nggak rumit nggak usah sekolah. Nggak usah riset gitu. Tidur siang itu nggak rumit. Nah, langkah pertama apa nih dalam melakukan kajian literatur? Ya, kita memilih topik. Ya. Ini mungkin saya nggak tahu, ini adalah personal guideline saya ya. Topik itu mungkin perlu dipertimbangkan dua aspek besar, baru dan relevan. Riset apapun, ya kita harus menawarkan kebaruan. Kalau kita masuk ke satu topik kajian dan topik kita tuh orang lain sudah tahu, kita nggak dilirik. Indikasi baru tuh apa? Mungkin masih sedikit, belum banyak yang melakukan. Kalau interaksi antar variabel mungkin belum konklusif, jadi jawaban is not there gitu ya. Nah, itu berarti baru gitu. Ini subjektif juga sebenarnya. Kemudian relevan gitu. Apa ya penting? Kalau itu nggak banyak neliti, apa ya penting gitu. Misalnya nih di psikologi ada riset, pilihan warna jilbab dengan tingkat kecerdasan itu. Apa ya, kan belum ada tuh riset itu. Apa ya penting? Apa ya relevan gitu. Nah ini kemudian menjadi dasar kebaruan ya kalau menurut saya. Apa yang perlu dipertimbangkan kalau kita milih topik penelitian. Kebaruan itu bisa dari teori, kompleksitas fenomena yang diangkat, hubungan antar variabel, metode yang digunakan gitu. Konteks spesifik yang menjadi amatan. Nah, tapi saya garis bawahi di sini, saya bold ya, Bapak Ibu. Baru itu berdimensi waktu gitu. Artinya apa? Bisa saja mungkin topik open space ya, apa ya Pak Ilya, mungkin ada co-working space misalnya gitu ya. Itu kan mungkin topik-topik yang sedang happening sejak tahun 2018-2019 ya. Kalau di FEB itu banyak mahasiswa saya di MM itu yang punya ide bisnis membuka kafe tapi co-working space atau open space layout dengan tata layout terbuka. Itu kan banyak perusahaan yang kemudian membuat setting layoutnya lebih terbuka sekarang. Kalau zaman dulu kan tertutup-tutup gitu ya. Bisa saja pada saat ini topik itu adalah baru gitu. Tapi mungkin
pada periode 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, tidak baru lagi. Nah, baru itu selalu berdimensi waktu. Gitu. Yang kemudian penting bagi peneliti itu mencari barunya di mana sih, happening-nya seperti apa gitu. Jadi misalnya mungkin dulu ketika ada gempa 2010 ya, gempa 2010, 2006 maaf. Itu kan struktur bangunan dengan kayu itu menjadi happening lagi ya. Kemudian banyak itu prototipe seperti itu. Mungkin baru pada era itu ya. Tapi kalau sekarang sudah 2006, sekarang 2022 ya, sekian puluh tahun. Mungkin tidak happening lagi gitu. Ini yang menjadi catatan gitu. Nah, sehingga ketika mungkin rekan-rekan mahasiswa mencari ide penelitian barunya itu juga jangan lupa ada dimensi waktu gitu. Sekarang kita bicara COVID ya, new normal gitu. Mungkin masih tepat misalnya layout dengan terbuka, kemudian karena mengakomodasi protokol kesehatan gitu. Tetapi mungkin 5 tahun ke depan, mudah-mudahan nggak sampai 5 tahun COVID sudah benar-benar hilang gitu ya, mungkin tidak relevan lagi gitu. Nah ini dimensi waktu. Kemudian saya menambah di sini elemen yang hijau adalah personal. Kenapa personalnya saya tambahkan? Menurut saya ini menjadi penting. Personal itu artinya kita suka topiknya. Kemudian yang kedua, personal itu artinya kita punya prior knowledge yang baik tentang topik ini. Saya ini dari Departemen Manajemen, saya tidak dari Departemen Accounting. Saya mencari topik-topik yang bidang saya, maka bidang saya ini misalnya halal supply chain, kemudian karena saya mengajar operation management, mengajar supply chain management, saya mengajar entrepreneurship ya, maka topik saya adalah ethic entrepreneurship, saya sedang menulis tentang female entrepreneurship gitu. Ini adalah topik-topik yang menjadi saya punya prior knowledge yang menurut saya baik di bidang ini gitu. Dan ini sangat membantu dalam proses interpretasi hasil gitu. Dibandingkan misalnya saya meneliti tentang city planning, saya nggak punya background tentang city planning atau co-working space misalnya. Open layout ya dalam konteks yang lebih detail gitu. Sangat terbatas itu. Nah, ini akan tidak terlalu memudahkan kita ketika kita dapat datanya terus kita analisis gitu. Nanti mungkin akan saya sampaikan personal ini menjadi penting juga ya, untuk kemudian membantu dalam proses interpretasi. Ini pemilihan topik penelitian. Ya. Nah, langkah kedua dalam kajian literatur ya kita membuat pertanyaan dan tujuan kajian. Jadi kalau mau coba nulis ya untuk publikasi atau untuk kajian literatur di bab 2 begitu, yang harus dilakukan adalah ya kita set the questions. Jadi umumnya pertanyaan penelitiannya itu ada 3 ini nih. Coba Bapak Ibu cek tuh hampir sebagian besar paper-paper kajian literatur itu bertanyanya 3 ini. What has been done? Apa yang sudah dilakukan gitu. Nah, fungsinya apa ya? Kita bercerita yang terjadi kan, memaparkan pandangan yang sudah terjadi gitu. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang bisa kita kritisi? Sehingga kita bisa melakukan perbaikan gitu. Nah, ini yang tidak mudah. Ya, kita mudah bercerita pattern masa lalu tuh bicara apa gitu. Tapi kajian literatur itu tidak sekedar bicara what has been done gitu. What can be criticized gitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal, kajian literatur itu tidak sekedar clipping ya. Mahasiswa misalnya nulis tuh di bab 2 menurut A, lalu menurut B, lalu menurut C, lalu menurut Anda apa? Kalau semuanya menurut gitu. Itu menjadi penting. You have to say something gitu loh. Apakah ABC itu berlawanan atau ABC itu menjelaskan sebuah konsep yang dia saling mendukung atau dia saling ada kategorisasi berbeda atau dia degree gitu kan. Nah, itu berarti ada kritik dong. Gitu. Dan yang lebih penting lagi kita bertanya about the future ya. Jadi paper kajian literatur itu bicara the past, the present, and the future. Nah, yang menjual, yang sangat menantang itu adalah bicara about the future dalam sebuah artikel. Maka sebenarnya ketika kita melakukan kajian literatur dan publikasi kajian literatur sistematis di jurnal, kita memberikan sumbangan amal jariah besar sebenarnya. Kenapa? Karena we are talking about the future. Artikel kita itu memberikan usulan kepada peneliti di bidang tertentu untuk riset. Jadi kalau ada adik mahasiswa bingung mau riset apa, misalnya bidang kewirausahaan etik, Anda bisa baca artikel saya. Di situ ada beberapa pertanyaan penelitian bahkan. Jadi kalau nanti Anda pakai, itu jadi amal jariah saya, kan gitu ya. Jadi ini
saya menyemangati nih kita bisa memberikan kontribusi banyak ya untuk penelitian yang akan datang dari kajian literatur kalau itu terpublikasi. Tapi dua pertanyaan yang ada di sini Bapak Ibu ini tidak mudah. Ini yang paling berat dalam berargumen ya, dalam membangun narasi dan ini kemudian bermanfaat untuk penelitian di bidang ini di masa yang akan datang. Jadi kalau bicara masa lalu tuh enak banget karena bicara pola ya. Bicara kritik juga, ya kalau kita nggak bisa melakukan analisis synthesize, kita nggak bisa menemukan kritiknya kan gitu ya. Dan yang lebih sulit adalah ini sependek yang saya alami itu ya bicara apa topik masa depan topik ini apa nih gitu. Yang ini harus bisa sampaikan gitu. Oh, kalau di etik itu risetnya harus begini. Nanti interaksi variabelnya ini dan itu, konteksnya ini, itu. Itu harus ada tuh. Kalau dalam sebuah disertasi atau tesis, ini bisa nggak? Bisa. Tapi respon atau topik ke depan itulah yang menjadi gap yang akan dilakukan oleh disertasi atau tesis teman-teman semua gitu. Jadi menguatkan, merasionalisasi kebutuhan penelitian tersebut dan akan dilakukan dalam tesis atau disertasi itu. Nah, saya ambil contoh nih di artikel saya. Jadi pertanyaannya sama sebenarnya. Ini adalah contoh dari artikel dengan topik berbeda. Kalau Bapak Ibu lihat, tema pertanyaannya kan sama ya. Pola-pola pertanyaannya tuh definisi, metodologi, gitu. Country setting misalnya, data level atau setting gitu ya. Ada juga publications quality gitu. Kenapa JIMA ini berbeda, agak berbeda karena materi sebelumnya saya pakai untuk conference. Ya, jadi untuk artikel JIMA ini sebelumnya sudah publish di conference, kemudian kita update dengan analisis lebih mendalam sehingga harus ada level pembeda antara conference dengan publikasi di jurnal gitu. Ini saya lakukan dengan mahasiswa S2 MSc. Jadi bisa dilakukan oleh mahasiswa S2 dan jadi publikasi. Kenapa tidak gitu. Jadi waktu itu ada mata kuliah seminar Knowledge Innovation Management saya ajarkan ini ada 11 mahasiswa semuanya saya minta untuk memilih topik dan lakukan POP kemudian presentasi dari 11 mahasiswa yang berhasil publikasi cuma 1. Nah, kenapa yang lain tidak nanti kita ceritakan. Karena topik tadi juga. Jadi topik itu ada yang terlalu broad sehingga dia dapat 1000 artikel. Itu sudah sakit perut duluan ya kalau kita mancing dapat 1000 ikan kita udah sakit perut. Wah, banyak banget, berarti harus bacanya banyak banget. Udah migrain duluan gitu. Tapi ada juga beberapa mahasiswa itu ngambil topiknya, keywordnya itu sangat spesifik. Sehingga dia hanya dapat 30 artikel. Nah, kalau 30 artikel this is good ya, berarti topiknya baru gitu. Tapi kalau kemudian mau dijual menjadi sebuah narasi bicara masa lalu dan apa ke depan, itu nggak bisa. This is good for your research tesis ya, tapi untuk jadi publikasi nggak bisa. Gitu. Jadi kenapa ini tidak bisa? Tadi karena esensi dari kajian literatur sistematik itu adalah bibliometrik, pendekatan statistik. Berarti ada ketercukupan data. Frame datanya itu ya harus keberterimaan number dalam statistik ya. Berapa minimal 30? Nah kalau kita ketemu data 30, padahal itu ada yang teori, ada yang konseptual paper, empirikalnya cuma 15. Apa yang bisa kita ceritakan? Simpulannya adalah ya topiknya masih baru, selesai. Nggak usah jadi paper. You do the research. Selesai. Jadi itu menguatkan bahwa tesisnya masih baru. Gitu. Tapi untuk jadi publikasi, conference, seminar, jurnal susah. Gitu. Ini yang kadang rezeki-rezekian gitu ya. Gitu. Banyak doa ini harusnya. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan tipe studi. Ya. Kita bisa menentukan tipe studi dengan berbasis kata kunci di satu bidang. Kalau ternyata nggak cukup ya kita nambahin, mungkin nanti menguatkan kenapa dengan basis citasi atau kita milih jurnal tunggal gitu ya. Maka ada beberapa kajian itu yang dia berbasis pada jurnal tunggal. Oke, ini Scopus. Jadi jurnal-jurnal yang terpublish di Scopus gitu. Atau bidang yang berkembang gitu. Bidang riset yang berkembang. Nah, saya termasuk memilih topik ada kata kuncinya, kemudian saya mengklaim bahwa berbasis citasi juga dan bidang risetnya berkembang.
karena riset saya tentang kewirausahaan etnik ya, kewirausahaan etnik itu sejak tahun 30-an gitu kalau di literatur kami, tapi etnik sendiri itu baru. Nah, halal supply chain, kalau supply chain-nya sudah cukup lama di operation management, ya, di engineering itu sudah cukup lama. Tetapi halal supply chain, halal konsep itu kan mulai happening ketika terjadi tragedi 9/11, pemboman di New York ya pada saat itu. Kemudian masyarakat internasional itu ada Islam ya, gitu. Maka literatur kemudian berkembang tuh, Bapak Ibu semua. Itu yang saya baca di alasan kenapa halal itu menjadi happening. Orang kemudian belajar Islam sebagai sebuah agama dan Islam dipelajari sebagai sebuah histori, ya. Kemudian muncullah artikel-artikel tentang halal, penerapan Islamic finance misalnya, halal marketing, halal entrepreneurship, Islamic entrepreneurship gitu ya. Itu mulai berkembang ya dari sekitar 15-20 tahun terakhir. Nah, untuk bidang-bidang itu kalau di sekolah bisnis di tempat saya itu dianggap masih emerging, masih baru. Nah, jadi risetnya berkembang. Nah, nanti kemudian gimana kalau riset-riset berkembang nih? Software-nya seperti apa yang tepat? Ini bisa menjadi catatan juga. Nah, yang kemudian adalah langkah selanjutnya pencarian literatur. Ya, ini kita yang cukup challenging adalah menemukan kata kunci yang tepat. Jadi misalnya halal supply chain. Supply chain itu banyak sekali. Tapi halal mungkin jadi nggak banyak. Tapi seberapa umum dan spesifik ini yang tidak mudah. Tadi saya memberikan gambaran di bidang kami itu ada mahasiswa yang cari kata kuncinya itu adalah eco innovation gitu. Eco innovation di hospital sektor waktu itu, hospitality sektor gitu. Berarti topiknya ini sudah sangat segmented, bahkan niche mungkin. Akhirnya dia ketemu apa? Hanya 30 artikel. Berarti ini tuh spesifik. Tapi ada juga misalnya city planning mungkin ya, nanti bisa Bapak Ibu browsing. Berapa nih artikel? 800. Itu kalau saya terlalu umum berarti. Mungkin city planning apa gitu ya. Nah, ini nggak ada panduannya gitu. Jadi kadang memang kita perlu trial and hopefully success gitu ya. Coba-coba juga nih kadang dari pengetahuan yang kita miliki. Nah, mesin pencarian ini banyak ya. Ada IC Web of Science itu nanti bisa dengan softwarenya Hitsite yang tadi saya sampaikan. Google Scholar ini POP, jadi Publish or Perish software itu basis datanya adalah Google Scholar. Sehingga apa yang bisa didapat dari Google Scholar? Semua informasi kan ada di Google Scholar. Jadi informasi, kalau itu semua informasi berarti ada informasi yang relevan dan mungkin tidak relevan. Dan banyak yang tidak relevannya. Gitu. Ya namanya gratisan kok mau bagus kan gitu ya. Jadi kita mau nangkap ikan itu bisa ikan Nemo itu bisa dapat ikan paus, mujair dan sebagainya. Itu ibaratnya seperti itu tuh Google Scholar. Nah, kemudian di pencarian literatur itu juga basis data ini menjadi penting. Kemudian mempertimbangkan tentang waktu pencarian gitu. Nah, ini langkah selanjutnya tadi. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan teknikal saya lanjutkan yang dalam proses pencarian ya, karena tadi saya pakai POP yang gratis gitu. Nanti technical lainnya itu adalah ya digitalisasi data. Saya harus buat worksheet-nya di Excel atau Microsoft Access ya. Tergantung nanti kita mengolah datanya itu akan seperti apa, apakah SPSS, Stata misalnya. Selama ini so far sih dengan Excel oke gitu. Kami pernah juga pakai Access untuk yang cukup complicated gitu, tapi tergantung variasinya gitu. Kemudian bisa juga analisis data itu menggunakan bantuan beberapa piranti lunak yang lain gitu. Piranti lunak itu bisa saja dengan visualisasi MS Word ya, atau saya pakai Force Viewer untuk beberapa artikel saya itu pakai Force Viewer. Mungkin Bapak Ibu bisa browsing juga Force Viewer. Ada juga yang lain gitu. Ini tergantung nanti data itu menceritakannya seperti apa. Insight-nya itu bisa kita tuangkan seperti apa. Jadi nggak ada panduan di aspek ini. Ya. Nah, yang selanjutnya ini untuk POP. Jadi POP ini mesin pencarian tadi, umumnya kita akan input terkait dengan authors ya, publication name, title, words. Ya, yang sering digunakan adalah title dan keywords. Kombinasinya bisa and dan or.
untuk kombinasi ini nanti Bapak Ibu bisa mempertimbangkan, jadi misalnya gini, city planning gitu ya, misalnya ya, atau co-working space gitu. Nah, kata yang sepadan apa nih? Kalau kita mau mencari co-working space berarti ya co-working and space gitu. Ada nggak kata sepadan lain gitu? Ini yang menjadi penting juga. Ini harus didiskusikan ini nanti dalam proses pemilihan tadi. Kalau kita mau bicara kajian literatur sistematis. Ini saya screenshot ya bentuk POP. Ini kebetulan kalau di saya itu karena setting laptopnya hitam putih gitu. Jadi terlihat hitam. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu setting laptopnya tidak hitam, putih dia warnanya gitu. Jadi bisa aja dimasukkan kalau sudah di-download, ini masuk di title words. Jadi POP itu kita hanya mendapatkan informasi ini loh Bapak Ibu. Jadi kalau saya di title words-nya saya tulis ethic entrepreneurship, dia maksimum number of result itu 1000 ya. Kalau dia lebih dari 1000 dia nggak bisa. Berarti nanti kita cari lagi gitu. Dengan frame waktu tertentu, maka terkadang waktu itu perlu dimasukkan. Jadi kita bisa input, mungkin kalau topik-topik tertentu itu sangat banyak begitu ya. Nah itu kemudian kita bisa tuh 5 tahunan, jadi dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Ya. Nah ini nanti kita bisa save di data itu, tergantung kita mau save-nya pakai versi yang mana gitu. Ini yang kita save ini bukan artikelnya, tadi saya sampaikan. Ini adalah list of paper. Yang nanti kita harus cek itu papernya ada di jurnalnya abal-abal enggak, jurnalnya terindeks tidak, apakah itu handbook, ya, apakah itu hanya website. Jadi karena ini POP itu berbasis Google Scholar, dia akan merambah semua informasi yang ada di Google Scholar yang kita beri title words ethic entrepreneurship, itu konsekuensinya. Tetapi kalau pakai R berarti kalau pakai software R itu berarti pakai yang terindeks Scopus saja gitu. Ya. Kalau pakai HitSite berarti yang terindeks di IC Web of Science. Nah, ini ada trade-off juga. Maksud saya trade-off itu artinya bahwa kalau itu topiknya baru, ya, seperti tadi saya sampaikan topik halal supply chain di bidang saya ya, ethic entrepreneurship itu topik yang emerging kalau dalam pemahaman bidang saya gitu. Sehingga topik-topik ini mungkin tidak terdapat pada jurnal-jurnal yang tier bagus banget gitu. Dia jurnal periperal gitu. Nah, kalau saya menggunakan software yang HitSite, ya, R, hanya berbasis pada Scopus Index Journal, saya bias gitu. Ini alasan kenapa saya pakai POP gitu. Tapi alasan kenapa pakai POP sejujurnya itu karena gratisan gitu. Tapi ini menjadi dasar kenapa kita berargumen gitu. Untuk topik-topik yang emerging itu mungkin tepat pakai POP gitu. Ini nanti harus didiskusikan soalnya di paper atau ketika kita merespon reviewer ya. Mungkin di paper tidak muncul tapi the way kita merespon reviewer itu kita bisa sampaikan gitu. Itu kadang ditanya tapi tidak masuk di paper. Nah, saya ambil contoh ini Bapak Ibu. POP ya, ini yang halal supply chain, ini adalah paper yang di conference IUM, Industrial Engineering Operation Management. Jadi keywordnya halal supply chain, halal logistik. Jadi pertama kami cari, ini 2019, mahasiswa saya S2 waktu itu, Mas Ajmi, itu dapat 159 paper atau 159 artikel. Kemudian dicek mana yang terindeks, yang kita pilih yang terindeks. Indeks itu banyak ya, bisa EBDC classifications, bisa SIMAGO. Nah, untuk ngecek indeksnya bagaimana? Ya dicek satu-satu, manual. Non-predatory, berarti kita cek kalau ada Fabulous Journal ya, itu kan ada artikel-artikel yang mungkin tidak masuk di sana, berarti nggak bisa gitu. Jurnal itu berarti predatory. Kemudian kita ambil hanya yang bahasa Inggris, common language, yang bahasa yang umum ya, bahasa Inggris. Kita nggak ambil yang bahasa Arab, yang bahasa Jerman gitu ya.
artikel yang non English itu nggak kita pakai. Terseleksilah 88 paper. Proses seleksinya ini manual. Berarti kita bukain satu-satu, teman-teman. Dari 159 gitu. Lalu dari data tadi kita dokumentasi, waktu itu pakai Excel, jadi dikodifikasi, nanti saya ceritakan apa yang di-input ya. Kemudian untuk analisis dan presentation-nya, IUM ini pakai FOSS-Viewer ya untuk menampilkan temuan dan dia berhasil. Artinya temuannya ada gitu. Ada insight yang bisa di-generate dari data itu dengan FOSS-Viewer. Tidak semua bisa dengan FOSS-Viewer. Jadi mungkin teman-teman bisa juga nih nanti coba cek FOSS-Viewer itu seperti apa cara kerjanya. Gitu. Mudah kok. Nah, contoh yang lain ya. Jadi kan tadi artikel yang database yang sama, saya dengan Atsmi conference IUM. Ini mahasiswa pertama kali conference di Dubai. Ternyata COVID Maret 2020 sudah beli tiket, Mei 2020 tahu saya sudah beli tiket COVID gitu, angus sudah, aduh waktu itu digembor-gembor didanai oleh program studi saat itu ya tidak rezeki lah, kuda lagi 2020 ya. Lalu kemudian dapat masukan dari presentasinya itu meskipun daring ya, kemudian kita update secara lebih mendalam. Di artikel ini di JIMA gitu, ini kita ceritakan nih prosesnya secara mendalam. Jadi keywordnya seperti ini, ya kombinasinya seperti ini, banyak sekali kombinasinya nih yang kita pakai. Nah pemilihan kombinasi ini tadi ya menentukan keyword ya Bapak Ibu, terlalu umum atau terlalu spesifik. Ini juga ditanya oleh reviewer, kenapa keywordnya nggak menggunakan halal waktu itu halal procurement dan halal transportation ya ditanya padahal halal procurement dan jadi ada halal sourcing, ada halal procurement dan transportation, padahal itu kan a part of supply chain management, kok nggak masuk nih dalam keyword yang Anda pakai gitu. Dari reviewer itu kita coba cek tuh, ternyata nambah data. Waduh. Tapi baiknya reviewer ini di JIMA, dia menyarankan begini, kalau itu memang bukan bagian dari, jadi dia mengatakan kalau itu memang bukan scope kamu bisa tambahkan di limitasi. Ya sudah, kita setuju deh dengan saran itu, kita tambahkan di limitasi. Jadi ini teman-teman yang nanti akan ditanya, kenapa kita pakai keyword ini gitu. Kenapa keyword dan title-nya ini? Maksudnya ini adalah kombinasi ini. Ini biasanya akan cukup challenging. Nah di artikel JIMA ini kami mendapatkan komentar yang juga cukup fundamental, itu the way cara kami mendefinisikan halal. Ya, jadi waktu itu halal itu dipertanyakan, definisi halalmu tuh nggak tepat. Akhirnya saya tanya beberapa ustadz. Aduh. Kolega saya waktu itu, ini mahasiswa S3 saya itu Katolik ya, dia bilang gini, Bu Nurul, udah kita bilang aja ini definisi halal yang paling benar gitu. Oh ya nggak bisa. Akhirnya saya tanya tuh beberapa ustadz, bener nggak sih makna halal yang kita tulis? Ternyata mungkin ada beberapa, mungkin reviewernya itu Muslim kali ya. Dia mempertanyakan ini definisi halalmu nggak tepat. Ya, ini yang tadi saya sampaikan, kalau kita nggak tahu bidangnya nih teman-teman, nggak tahu tentang konsep halal, ini saya Islam ya, atau kita nggak tahu bidang supply chain secara keseluruhan, ini susah kita berdiskusi gitu. Tapi kalau kita tahu bidangnya ya, punya pengetahuan baik di bidang kita, ini jadi lebih memudahkan kita gitu. Nah ini sama prosesnya ya. Jadi dengan conference 159 artikel, setelah 6 bulan dicek lagi nambah artikelnya 168. Jadi artikel itu bergerak, dia berkembang biak gitu. Itu yang kemudian menjadi dasar kenapa ini beda dengan artikel conference gitu. Karena memang beda set of datanya. Nah, contoh yang lain nih di artikel Ethic Entrepreneurship. Jadi artikel ini cukup lama proses publikasinya, sempat ditolak. Ya. Ini menjadi catatan juga. Yang pertama adalah kami hanya menggunakan kombinasi ethic entrepreneurship itu dengan kata-kata ethnic entrepreneurship, 4 kombinasi ini. Gitu. Itu kami submit ke salah satu jurnal. Ya.
sampai major revision 2 kali ronde, 3 kali ronde bahkan, tapi rejected at the end of the day gitu. Itu sangat menyakitkan. Nah, nanti saya beri cerita kenapa dia di-reject. Sesuatu yang tidak yang kesalahannya nggak jelas itu. Ya kesalahan jelas tapi kayaknya harusnya dimaafkan. Tapi anyway itu sudah keputusan editor. Nah, waktu itu di edisi pertama kami nulis milihnya ya di title-nya itu adalah Ethic Entrepreneurship. Kombinasinya itu emerging market kemudian developing countries. Emerging countries nah, kemudian dapat major revision. Ada 5 reviewer, 2 major revision, 1 minor, 2 reject. Editornya memutuskan major revisions. Komentar mereka begini, loh, etnik itu kan identik imigran, gitu. Kenapa kamu tidak menggunakan keyword di title dan keyword ya, kata kuncinya itu dalam seleksi kenapa nggak ada imigran gitu? Waduh. Definisi etik ya, teman-teman, Bapak Ibu semua, itu adalah orang yang dia bermigrasi dari satu daerah, dari satu negara ke point of departure, ke point of destination gitu. Migrasi itu dalam literatur kewirausahaan maka dikenal immigrant entrepreneur gitu. It's not only ethic entrepreneur gitu. Nah, lalu kami browsing tuh POP lagi. Waduh, ketemu banyak Kak. Kita nggak bisa insist nih gitu, nggak bisa bertahan dengan kita mempertahankan di data awal, hanya pakai ini keywordnya ini gitu. Akhirnya kita browsing lagi, data collection lagi 3 bulan dengan title, dengan initial search-nya begini, immigrant entrepreneur, developing emerging market gitu. Ketemu sekian banyak artikel lagi nih. 268 artikel, sebelumnya 253 artikel. Yang sebenarnya di 268 artikel itu beririsan. Jadi ada beberapa artikel yang dia sebut etik, tapi sebenarnya dia bahas imigran. Atau dia bahas imigran, dia bahas etnik. Ini sehingga kita cek-recek nih, mana yang sama gitu. Ini 3 bulan loh. Redo the data collections. Ini prosesnya cukup happening artikel ini dibandingkan JIMA. Lebih nice ya pada saat itu. Terus akhirnya kita redo data collections. Nah, setelah redo data collection, pada proses analisis ditanya tuh kenapa istilah emerging gitu. Karena artikel sebelumnya papernya judulnya emerging market gitu. Emerging itu nggak tepat karena emerging itu katanya reviewer mengatakan ada 3 kategorisasi negara, developing, less developed, developing, kemudian emerging itu antara develop dengan developing gitu. Jadi kamu nggak bisa menggunakan kata emerging gitu. Waduh, akhirnya kami ganti dengan kata growing. Nah, pada saat proses mengganti, ini teman-temannya, sepele banget. Salah satu kolega saya itu replace all. Waduh, itu sudah mau accepted ya, itu replace all gitu. Jadi ganti, saya udah bilang, nih jangan replace all ya, satu-satu tuh. Replace tapi satu-satu gitu. Replace all, akhirnya sampai ke reference. Nah, reviewernya bilang, mereka, jadi dia bilang, the author make significant fraud gitu. Jadi menurut reviewer, kami melakukan kejahatan akademik. Mengganti yang judulnya emerging di jurnal, di nama jurnal, di artikel-artikel tertentu itu jadi growing market. Itu kejahatan akademik. Jadi ada reviewer yang 2 kali ngomongin kita itu significant fraud, make fraud move, itu saya masih ingat. Tahu-tahu editornya tuh tanpa ada klarifikasi, rejected. Waduh, itu kayak tamparan luar biasa. Ini konyol banget ya. Konyolnya artinya adalah ini kesalahan yang sebenarnya nggak mungkin lah selevel saya dengan teman-teman saya itu kami intentionally melakukan kejahatan yang sangat bodoh gitu. Ini berarti human error gitu loh. Harusnya saya berharap editornya tuh tanya, it is intentionally to do gitu loh. Enggak. Ini orang Israel soalnya nih. Saya kenal, persoalan itu saya kenal dengan editornya, saya pernah ketemu gitu loh. Jadi saya tahu siapa yang mereview. Jadi teman-teman kadang kita itu kalau udah spesifik di bidang tertentu, kita bahkan tahu loh siapa yang mereview. Jadi saya sebel banget sama ini orang gitu ya. Nah itu terjadi. Jadi kesalahannya itu sebenarnya
menurut saya itu tidak signifikan banget, tapi akhirnya signifikan rejected. Ya kita kemudian komplain tapi tidak mengubah hasil. Kita submitlah ke jurnal yang sekarang yang JEE itu dan akhirnya langsung accepted. Iya ya, karena kualitasnya menurut saya sudah progressing banget ya. Jadi ini teman-teman di pemilihan keyword ini betul-betul challenging ya. Dan kami mengalami ini ya. Dan ini harus redo 3 bulan lagi. Nah, kemudian penentuan yang lain dari impact artikel ya. Kita bisa cek juga untuk milih tadi ya. Kita bisa cek artikel-artikel itu kalau artikelnya terlalu banyak ya, ketemunya gitu kita ngambil impact artikel-artikel mana yang impact-nya tinggi. Nah, kita seleksi di artikel-artikel itu saja. Nah, impact ini juga kita bisa lihat dari kualitas jurnal, apakah itu terindeks Imago atau ABDC jurnal yang dari Australia, itu bisa kita pakai. Ada juga. Kan tidak semua artikel itu di Simago, Scopus, tapi dia bisa juga terindeks di elemennya. Nah, pendefinisian rangka analisis ini sebenarnya sudah mulai masuk ke proses kita mau ngapain nih gitu ya. Dari tadi mengumpulin gitu ya, kemudian kita mau ngapain. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengorganisasi literatur yang ada. Jadi nanti topiknya itu mau dianalisis seperti apa gitu. Ini menjadi penting. Kita mau bahasnya kayak apa. Tapi proses ini yang sebenarnya menurut saya tidak mudah. Karena kadang nih jadi metode kajian literaturnya Pak Ilya ini ada 2 ya. Pertama adalah kuantitatif. Kita ngumpulin dengan data collection tertentu dan ketercukupan data itu adalah isu. Jadi kuantitatif in the sense in the beginning. Tetapi proses nanti setelah data itu terkumpul, disitulah kualitatifnya, interpretifnya. Nah, kita nggak tahu mau ngapain kadang gitu. Ya ini gampang sekali untuk get lost gitu. Nah, ini yang berikutnya adalah mengembangkan reliabilitas kajian. Ini protokol kajian yang sebenarnya tadi di awal ya. Tapi ini kemudian ditentukan di awal. Jadi protokol kajian ini apa? Ini untuk menyusun kajian literatur nih. Jadi prosedur-prosedur ini tadi yang saya gambarkan di sini ini bagian dari protokol kajian literatur. Jadi keyword-nya apa, prosesnya seperti apa. Ini yang nanti harus kita tuangkan di tahapan selanjutnya tadi secara lebih detail. Yang ini kalau di kajian literatur naratif tidak ada. Ya. Tapi mungkin nanti kalau untuk bagian disertasi atau di tesis, nah Bapak Ibu bisa meminta mahasiswa untuk bercerita secara sistematis seperti ini kan juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, kemudian protokol kajian literatur itu isinya apa? Ya, jurnal yang digunakan, kita punya batasan area apa nih? Atau batasan periode analisis apa? Kemudian rasionalisasi kenapa kita membuat pertanyaan penelitian itu. Gitu. Nah, itu harus muncul tuh. Jadi misalnya kalau saya punya artikel tentang absorptive capacity, itu bagian dari kemampuan inovasi perusahaan, itu saya batasi metode pengamatan pencarian datanya itu pada tahun setelah 2003. Kenapa? Karena kalau sebelum 2003, absorptive capacity itu konsep yang dimunculkan pada tahun 1990. Dan kalau saya browsing, pertama kali itu sekian ratus ribu artikel. Waduh, berarti too much ya, terlalu banyak. Too many gitu. Nah, itu yang kemudian kita harus batasi. Nah, alasan membatasi rasionalisasi periode analisis ini kemudian perlu kita diskusikan kenapa gitu. Apa yang menjadi dasar gitu. Poinnya apa? Titik-titik amatannya kenapa itu? Kenapa enggak sebelumnya misalnya? Itu yang kemudian harus diceritakan. Ini bagian dari protokol kajian literatur. Ini yang kemudian mencerminkan reliabilitas dan validitas penelitian. Ya. Yang ini banyak dikritisi oleh reviewer. Gitu. Jadi tantangan di kajian literatur kalau proses publikasi adalah bagian protokol kajian literatur. Mereka nanti akan minta tolong diceritakan tahapan-tahapannya seperti apa secara lebih detail. Nah, kemudian dalam proses penyusunan kajian literatur itu juga kita mempertimbangkan aspek validitas. Jadi validitas ini ada 3 ya dalam kajian literatur sistematis. Validitas internal, validitas eksternal, dan validitas konstruk. Nah, validitas internal ini kaitannya dengan kita bisa nggak ya menunjukkan adanya hubungan nih, adanya interaksi nih dari temuan gitu. Jangan-jangan temuannya ini tidak bermakna, atau jangan-jangan temuannya berlawanan dengan yang temuan-temuan sebelumnya gitu. Ya, apakah nanti kita bisa kemudian
menganalisisnya dengan lini masa gitu ya, kayak flow gitu ya dari waktu ke waktu gitu. Kemudian yang berikutnya adalah bisa nggak kita menunjukkan generalisasi gitu ya. Generalisasi itu artinya bahwa kalau tadi kan misalnya keywordnya halal supply chain itu ada beberapa, bagaimana kita mengeneralisasi temuan kita tuh. Ini yang kemudian penting juga untuk kita address gitu. Kemudian ini memastikan kualitas ukuran yang digunakan gitu. Ini yang kemudian yang ditanya itu tadi definisi, misalnya kenapa definisinya imigran ini, kenapa definisinya tidak seperti itu gitu. Ini yang kemudian mencerminkan terkait dengan validitas konstruk, ya. Bagaimana kita melakukan proses pencarian dan definisi apa yang kita pakai dalam proses pencarian tersebut gitu. Ini yang harus didiskusikan juga, yang mencerminkan validitas kajian literatur, sistematisnya. Kalau kajian literatur naratif tidak menggunakan ini. Nah, yang selanjutnya, jadi setelah data itu terkumpul, tapi sebenarnya ini kami lakukan juga saat proses pengumpulan data. Jadi setelah data itu terkumpul atau saat proses pengumpulan itu kita sudah memikirkan bagaimana melakukan pengkodean data. Pengkodean ini adalah digitalisasi data. Ini contoh digitalisasi data. Jadi kalau datanya cuma 10 mungkin nggak usah pakai file tertentu ya. Excel itu nggak perlu tulis ke tangan gitu aja cukup. Tapi ketika datanya mungkin cukup banyak gitu. Dan ini kan bibliometrik itu tadi saya sampaikan data kuantitatif dengan jumlah minimum tertentu itu jadi matters itu. Nah, ini bagaimana kita menyimpan data-data informasi tadi itu dalam satu file tertentu, apakah Excel, apakah Microsoft Access, apakah Stata atau SPSS gitu. Nah, digitalisasi yang sering saya lakukan, umumnya saya melakukan kodifikasi label-label ini. Nah, untuk beberapa software yang bukan POP, software misalnya Hitsite ya, atau R, software R itu sudah memberikan informasi digitalisasi awal. Misalnya apa? Judul, nama jurnal, hanya itu ya. Volume dan sebagainya itu sudah terkodifikasi. Tetapi POP ini enggak. POP ini berarti kita manual banget ini. Kita harus siapkan, masukin satu-satu tuh di Excel. Saya menggunakan Excel. Awalnya pakai Excel. Nanti tergantung kebutuhannya kita mau analisis dengan apa. Nah, umumnya saya akan ambil satu paper, lalu diinput tuh nama jurnalnya, citasinya dapat dari mana? Dicek. Tier berapa? Dicek. Kemudian judul paper diinput. Teori yang dipakai dicek. Nah, bagaimana ngeceknya? Kalau abstrak itu mencerminkan, nah kita ambil dari abstrak saja. Jadi saya menugaskan asisten saya, mahasiswa gitu ya, untuk baca ini nih, papernya. Kalau abstraknya ada teori yang dipakai, dimasukkan. Kalau di abstrak itu ada variabel, mereka menggunakan metode spesifik, atau hasilnya, atau ada hipotesis mungkin ya. Saya nggak tahu di arsitek ada riset-riset terkait hipotesis nggak ya. Kemudian penelitian ke depan itu bisa didapatkan di abstrak, ya sudah. Kita ambil dari abstrak, kita input satu persatu di kolom-kolom tertentu. Tetapi kadang artikel itu nggak terlalu detail abstraknya. Abstrak itu hanya satu paragraf itu. Ya, misalnya In the Science ya, In the Science Publisher, kemudian Francis Taylor itu beberapa artikelnya jurnal tertentu sangat terbatas abstraknya. Beda dengan Emerald ya. Emerald itu kadang kan sangat detail gitu. Abstrak itu sangat detail, membantu sekali. Apa yang harus dilakukan? Iya, kita harus buka artikelnya. Baca satu persatu, kemudian dikodifikasi. Itu yang kemudian tadi saya sampaikan, ini technicalities-nya tinggi. Ini pekerjaan teknikal lama. Gitu. Nah, seberapa detail kita memberikan label? Tergantung teman-teman. Kita mau menginput apa saja nih. Ya. Kalau kita berharap bahwa kita akan menganalisis sampai ke variabel, jadi saya punya artikel di conference itu, saya menganalisis penggunaan variabel tertentu itu sebagai independen, dependen, mediasi, moderasi. Kalau seperti itu berarti saya sudah sangat detail nih. Ini masuk di variabel yang digunakan. Tapi kalau saya hanya melihat polanya, oke,
jurnalnya bagus enggak, berapa citasi, teori yang dipakai misalnya ya, country setting gitu, ya berarti umum gitu. Cuma kalau umum saja kita nggak bisa cerita banyak. Ini kan konsekuensi ya. Jadi semakin banyak yang mau kita elaborasi, tentu semakin banyak label atau variabel ya, elemen tertentu yang harus kita input, dan berarti semakin lama pekerjaan ini. Apalagi misalnya ini kemarin kami sedang proses kajian female entrepreneurship, women entrepreneurship dikawinkan dengan religious ethic entrepreneurship. Ternyata setelah data collection kami menemukan artikel serupa. Berarti konsekuensinya apa? Kami harus lebih digging dong gitu. Karena mereka sudah melakukan yang overview umum kan gitu. Ini jadi apa ya, tantangan kalau kita mau ngejar publikasi memang. Ini kadang melelahkan dalam tanda kutip ya gitu. Nah, ini detailnya ini akan yang menentukan siapa kita, digitalisasi datanya. Jadi semakin kita mau detail ya nggak apa-apa, tapi lama gitu. Nanti kemudian gampang kita mengolahnya. Nah, informasi ini nggak ada dalam software tertentu. Hitsite ini juga mungkin tidak sedetail ini, teman-teman. Jadi konsekuensinya apa ya? Memang literatur review sistematis ikro, membaca, harus membaca. Gitu. Nah, tahapan berikutnya, saya mungkin menghabiskan ini ya Pak Ilya, nanti kemudian bisa jawab. Tahapan berikutnya ini sangat menantang, yaitu tahapan analisis dan interpretasi. Ya, jadi tantangan pertama tadi kan ngumpulinnya ya, gitu, milih keywordnya, database-nya, gitu ya, terus ngumpulinnya, kodifikasinya, gitu. Tantangan yang tidak kalah beratnya itu sebenarnya analisis dan interpretasi. Mengapa? Karena ini tidak riset yang eksperimen pembuktian gitu ya. Ini riset yang kita tidak tahu kalau kita melakukan discovery kita menemukan apa. Ini tidak bisa ditentukan. Meskipun tadi saya di awal mengatakan pertanyaannya hanya 3. Apa yang dilakukan sebelumnya? Apa yang telah dilakukan? Apa yang bisa kita improve? Apa ke depannya kan gitu. Tapi bagaimana kita melakukan analisis ini nggak ada patokan, nggak ada template. Bagaimana kita menginterpretasi jelas tergantung kita. Yang ini bisa apa aja kita temukan gitu ya. Dan itu yang kemudian menjadi tantangan kita, apa yang bisa kita ceritakan kepada audiens bahwa ini menarik, baru, relevan, penting. Sehingga orang melirik tulisan kita, itu yang cukup challenging. Nah, ini kemudian pandangan terhadap kritik ya. Tadi prosesnya begitu. Kita bagaimana perkembangan literatur tertentu nih. Kritiknya apa? Mengkonfirmasi, memunculkan perdebatan, dominasinya bagaimana gitu. Ini yang kemudian proses yang dilakukan. Nah, sama ini nih pengembangan peta dan pertanyaan penelitian mendatang. Ya ini kita harus lakukan dengan apa? Interpretasi, dengan merangkum dan proses interpretif. Jadi prosesnya itu interpretif. Interpretif itu artinya apa? Tidak ada patokan, tidak ada template, ada aspek kreativitas, dan itu tidak linear. Jadi dia bolak-balik, iteratif gitu. Jadi nanti setelah kita coba ditampilkan, kok nggak ada makna ya, balik lagi. Jadi siap-siap dengan penuh ketidakpastian gitu dalam tahapan ini. Nah kalau kita nggak siap, ya sudah, nggak selesai itu paper. Nah kalau kita nggak terlalu kreatif, gampang cupet ya, wes rampung. Jadi harus sering nonton film, makan enak gitu. Gitu. Ya. Nah ini contoh display. Nah, data display ini, proses analisis ini juga nggak ada panduannya Bapak Ibu. Ya. Saya cerita, saya menggunakan data IOM yang halal supply chain itu untuk 159 artikel dan 8, tadi kan ketemu 89 kalau nggak salah ya. Itu bisa dilakukan dengan Fast Viewer. Jadi Fast Viewer ini adalah teknik untuk interpretasi data, tapi dia menggunakan pendekatan jejaring. Jadi 2 pekan lalu sebelum libur sudah ada workshop ini. Ya, berarti sudah paham ya minimal itu. Nah, kami melakukan ini juga untuk data halal supply chain conference. Hasilnya menarik, terbentuk pola. Bagaimana saya tahu bahwa ada pola? Ada warna berbeda.
Ada penumpukan di warna-warna tertentu, ada yang menonjol dengan notes yang besar gitu, berarti ada akumulasi interaksi intens di topik-topik tertentu, misalnya halal food, integrity, dan ada panah yang berhubungan ya, saling berhubungan. Berarti ini ada interaksi. Setidaknya warnanya berbeda, biru, merah dan hijau, sehingga kami menginterpretasi. Ini prosesnya interpretif nih. Sehingga kami berargumen dan menginterpretasi ada 3 domain besar riset di bidang halal supply chain so far dalam 15 tahun terakhir di artikel yang kami review. Nah, kalau diidentifikasi domainnya apa? Ini kita beri label dari data yang ada. Proses ini melabelkan ini induktif. Mana yang tepat ya? Label-label ini kan penamaannya kita sendiri gitu. Nah, kalau kita nggak paham supply chain management, susah kita menamakan ini gitu. Jadi kalau kita bicara isu topik-topik riset di bidang halal supply chain itu ada 3 besar. Topik terkait dengan makanannya, topik terkait dengan interaksi konsep halal dan rantai pasokannya, topik terkait dengan sistem supportnya, pendukung dari halal supply chain. 3 topik itu yang banyak di riset gitu. Ini bermakna gitu. Tetapi Fast Viewer itu tidak selalu menghasilkan sesuatu yang bermakna. Saya menemukan itu di artikel yang lain ya. Artikel ini. Nah, di artikel Ethic Entrepreneurship, kami punya artikel 253 artikel ya waktu itu. Itu ketika pakai Fast Viewer, bundet. Gambarnya itu ya, warnanya itu seperti Mejeku Hibingu gitu. Lah kalau Mejeku Hibingu kita ceritakan, saya akan cerita bahwa topik kewirausahaan etik itu sangat berwarna. Lah semua orang tahu dong. Topiknya Mejeku, lah semua orang tahu, pasti topik itu pasti berwarna dong. Tapi warnanya apa? Kan tidak ada makna jadinya. Too many colors jadi tidak bermakna menurut saya gitu. Artinya bagi saya susah menjelaskannya apa. Harusnya kan ada konsentrasinya 3 besar, 5 besar gitu ya kalau kita bicara temuan gitu ya. Terus gambarnya tuh sangat bundet gitu loh. Wah, dotnya itu semuanya sama, nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil gitu. Sehingga kami kesulitan mencari makna. Ini interpretif. Akhirnya data yang sudah kita olah dengan Fast Viewer nggak kita pakai. Akhirnya kami menggunakan pendekatan analisis atau rangka analisis yang lain. Saya kemudian berpikir karena saya mengembangkan kurikulum kewirausahaan sejak tahun 2000 ya di FEB. Jadi body of knowledge kewirausahaan itu setidaknya saya tahu gitu. Jadi kalau kita bicara literatur kewirausahaan itu ya sebenarnya bicara input proses output. Kewirausahaan itu pasti mulai dari input individunya gitu ya. Dan individu pasti interaksi dengan eksternal. Sehingga waktu itu kami menggunakan framework input proses output ya. Value chain analysis, porter analysis itu awal gitu. Ya sudah kita pakai. Lalu kita input lah. Kita lihat dengan convergency rate. Ini adalah akal-akalan kami nih untuk melakukan kuantifikasi data yang ada. Ini nggak ada panduannya, Bapak Ibu. Ini sampai gambar ini jadi berapa kali iterationnya? 7 kali. Oh nggak masuk akal ini. Oh nggak bermakna gitu. Nggak ada maknanya. Ganti-ganti nih. Proses inilah yang sangat menantang. Nah, saya tidak bisa membayangkan kalau saya tidak punya pengetahuan baik, punya pengetahuan agak banyak di bidang kewirausahaan, menganalisis data kewirausahaan etnik gitu. Berat. Gitu. Nah, kemudian cara lain menganalisis data, kita bisa lakukan spesifik di metode ya. Kita bisa gambarkan dengan histogram atau dengan tabel. Ini nggak ada panduan. Ini semuanya kreativitas kita. Tinggal nanti kita pakai beberapa template, bisa nggak bercerita. Jangan-jangan nggak bercerita. Kalau ini kan bercerita nih, bahwa kemudian terjadi tren kenaikan dari aspek jumlah. Kita bisa bercerita dari kualitas publikasi, ternyata di Q1 mulai meningkat misalnya gitu ya. Jumlahnya ada, tapi domainnya sekarang Q2, Q3 misalnya gitu. Ini kita bisa cerita. Atau misalnya dari perjalanan jumlah paper ya, ini kan naik tuh
distribusinya gitu. Dan ini sejalan dengan perjalanan pemaknaan atau pengetahuan masyarakat umum akademik ya terhadap aspek halal gitu. Karena tadi momentumnya itu adalah kejadian 9/11 ya. Tragedi 9/11 dan itu berkembang tuh. Jadi mulai di sini nih kan sebenarnya. Nah, itu kemudian muncul tuh. Nah, literaturnya juga ternyata demikian loh. Gitu. Nah, ini tidak ada, ini adalah salah satu cara. Ini analisis data dan display. Display ini nggak ada panduannya. Mana yang bisa kemudian kita address, kita analisis dan itu memberikan makna. Nah, ini antar artikel bisa beda-beda tergantung set of data itu. Saya kira itu Pak Ilya, secara garis besar ya, biar ada waktu untuk diskusi atau komentar atau tanggapan untuk memastikan bahwa Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa masih berada di ruangan yang sama dengan saya. Matur nuwun. Saya kembalikan ke Pak Ilya. Matur nuwun, Prof. Nurul. Saya kira sudah sangat gamblang tapi sekaligus membangkitkan kegusaran dan penasaran gitu. Jadi karena misalnya saya membimbing seorang mahasiswa itu jadi kelihatan betul bahwa mencari keywords itu challenge, dan saya yakin ini sudah dialami oleh para mahasiswa yang lain, termasuk para dosen ketika menyusun mungkin memulai riset melalui metode ini. Masih ada waktu untuk diskusi, tidak banyak, tapi ini untuk icip-icip dulu saya kira penting. Ada satu pertanyaan dari Bu Sugini yang sudah masuk di chat box, yaitu dalam digitalisasi perlukah memasukkan metode dan teknik? Ini barangkali mungkin perlu bisa diklarifikasi Bu Sugini, yang dimaksud pertanyaan ini seperti apa? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Nurul. Paparannya sangat mencerahkan dan saya pikir sangat bermanfaat untuk terutama khususnya untuk mata kuliah ITR ini dan secara keseluruhan termasuk saya juga dalam hal untuk belajar mengembangkan wawasan untuk kaitannya referensi. Yang saya maksud begini, bahwa kadang-kadang state of the art ketika kita merumuskan metode dan teknik di dalam pengambilan data, pendekatan dan seterusnya, itu kadang-kadang kita juga akan terbantu bila bacaan kita tentang metode itu banyak begitu. Jadi misalnya bagaimana teknik untuk mengukur satu parameter begitu. Nah, itu pada saat dulu saya ngambil S3 itu juga menjadi penting. Jadi ada kajian khusus yang berbicara tentang metode dan teknik, termasuk pendekatan. Nah, yang itu, ya mungkin untuk S2 belum ya, tapi untuk S3 itu harus. Jadi harus kajian metodologi sampai penentuan alat instrumen itu juga ada kajian khusus untuk state of the art-nya. Sehingga tadi makanya saya tanyakan gitu Pak Ilya maksud saya. Kemudian saya juga malah ini kebenaran karena dibuka untuk disampaikan, saya ingin menyampaikan pertanyaan kedua gitu Ibu. Saya pernah membaca itu ya jurnal-jurnal Q1 itu, di situ di dalam panduan untuk autornya itu, kalau riset-riset yang berbasis literatur seperti ini, jadi literatur research gitu, itu minimal bacaannya itu bahan datanya itu minimal 100 begitu. Saya pernah baca itu. Apakah Ibu juga pernah maos itu begitu ya? Karena kadang-kadang kan ini diskusinya gini, bahwa yang namanya riset itu nggak harus empiri, nggak harus lintasan antara dunia abstrak dan dunia empiri gitu. Bisa saja riset itu adalah theoretical aras teoretikal. Saya pikir saya juga sepakat gitu. Mungkin tapi untuk kajian itu yang saya ketahui itu memang ada batas minimalnya. Nah, bagaimana menurut Ibu? Apakah Ibu juga pernah membaca bacaan itu ketika Ibu mau submit
jurnal-jurnal ibu ke dalam jurnal dengan riset-riset referensi. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar. Karena kadang-kadang sering kan mahasiswa gini, ini kan kajian referensi, jadi nggak ada empiri, tapi bacaannya cuma sekian. Gitu kan. Nah itu yang mudah-mudahan dengan ini juga menjadi kita sadar kalau kita riset kajian kajian pustaka ya minimalnya berapa itu ya. Dengan ini tadi mungkin menjadi sangat jelas. Matur nuwun Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moga Prof. Nurul direspons dan sangat cepat dan padat mawon ini jelas. Baik, terima kasih. Makasih Bu Sugini. Jadi yang pertama tadi terkait dengan digitalisasi data. Ini kalau metode mungkin bisa ditambahkan, jadi nggak apa-apa sebenarnya. Metode lebih spesifik instrumen gitu yang dipakai nanti bisa menambahkan label tertentu di proses kodifikasi ini. Terutama misalnya untuk artikel-artikel yang memang sudah masif ya, sudah banyak gitu. Sehingga nanti bisa saja artikel yang akan dibuat itu memang spesifik mendiskusikan penggunaan metode gitu. Jadi kajian literatur untuk aspek metodologi itu sangat dimungkinkan. Ya. Jadi saya punya satu mahasiswa S3 tapi dia tidak publikasi untuk kajian literaturnya ya. Itu di studi awalnya dia menemukan bahwa metode atau instrumen untuk bauran inovasi kebijakan publik itu tidak ada, belum ada yang robust di Indonesia gitu. Lalu dari hasil kajian literatur sistematis tapi tidak dipublikasikan yang dia lakukan, itu kemudian jadi dasar untuk disertasinya. Jadi ini bisa ditambahkan metode, ini bisa ditambahkan instrumen. Gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan ketercukupan data atau seberapa banyak data itu harus didapatkan gitu ya kalau untuk artikel kajian literatur publikasi gitu. Jadi ada dua mungkin yang ingin saya respon, dua poin dalam merespon ini. Kalau ini kita mendasarkan pada software tertentu, berbasis pada keyword tertentu, jadi sebenarnya berapa artikelnya ini tidak masalah Bu. Jadi misalnya ini ya, saya di artikel JIMA, itu kami menggunakan 87 paper untuk analisis, dan ini jadi satu publikasi. Artinya tidak harus 100. Tidak harus 100. Kalau 168 ini kan berarti dari data mentahnya ya. Padahal kan ada yang tidak dalam bahasa Inggris, ada yang tidak relevan, ada yang abal-abal misalnya, atau tidak masuk dalam indeks tertentu, jadi tidak berkualitas misalnya gitu ya. Lalu kami hanya menemukan 87. 87 ini kenapa kami berani untuk analisis? Karena waktu identifikasi awal itu yang paper yang paper ini ya, maaf, yang paper untuk paper kalau tidak salah untuk paper empirical itu cukup banyak gitu. Jadi yang konseptual itu hanya 20 artikel gitu. Berarti dari 87 yang empirical sekitar 60-an. Maka cukup untuk dianalisis gitu. Jadi ini yang tadi saya sampaikan bahwa untuk menghasilkan kajian literatur mungkin sampai ke publikasi, ini ketercukupan data menjadi isu gitu. Tapi kalau kemudian di sini saya menemukan 100 artikel dan di sini 30, seperti tadi saya cerita mahasiswa saya MSc, dia keywordnya adalah eco innovation untuk to hospitality sector, dia hanya menemukan waktu itu nggak salah 50 gitu. Di 50 setelah diidentifikasi ternyata hanya 30. 30 kalau ini nanti jadi 15 itu konseptual paper, 15 itu empirical paper, ini terlalu sedikit untuk dibahasakan dalam sebuah publikasi gitu. Bahwa ini bagus untuk dasar kebaruan dalam tesis dan disertasi. Bahwa topik eco innovation hospitality sector masih baru, benar. Tapi kalau ini kemudian dinarasikan menjadi paper, ini berat sekali gitu. Itu kalau untuk paper. Jadi ini sangat tergantung dari hasil discovery kita Bu Sugini. Ya.
Tapi kalau untuk membangun argumen, nah ini untuk mahasiswa membangun kebaruan di tesis atau disertasi ya. Saya pernah kalau membaca artikelnya tidak, tetapi mungkin setiap sekolah, setiap perguruan tinggi, program studi ya. Kalau dulu saya di Belanda itu, di Norway itu, mereka memberikan minimal jumlah artikel gitu. Jadi tesis itu dianggap bagus kalau referensinya itu ada 100 misalnya. Disertasi itu ada 150 atau 200 gitu. Itu yang kemudian muncul dalam daftar reference gitu. Sehingga keterbacaan atau kemampuan mahasiswa membaca itu dianggap cukup gitu. Tapi ini subjektif lagi-lagi dan mungkin tidak cukup kuat juga gitu. Nah, mungkin dari acara ini saya nggak tahu nanti apakah akan diprogramkan gitu. Kalau di kami itu ada arahan kepada mahasiswa untuk melakukan pembangunan argumentasi dalam bab 2, bab 1, bab 2 itu berbasis pada sistematik literatur review tertentu gitu. Jadi misalnya nanti mereka, misalnya topiknya apa nih? City planning gitu. Nah, bagaimana dia memilih keywordnya apa? Pakai database yang mana? Pakai software apa? Itu kami menganjurkan mahasiswa untuk melakukan proses itu gitu. Tidak harus menjadi sebuah artikel, tetapi membangun argumen bahwa ini baru ya, tidak subjektif dalam memilih sumber gitu. Jangan-jangan gitu, mahasiswa hanya membaca 50 artikel atau 30 artikel kemudian mengatakan bahwa topik city planning itu baru lah. Dia baru baca 50 artikel kok. Gitu loh. Dan 50 artikel itu hanya yang dia temukan gitu loh. Bukan berdasarkan pilihan pada satu kolam tertentu, database tertentu yang dia tahu bahwa database itu mengandung ketercukupan artikel dengan topik tersebut gitu kan menjadi subjektif. Tapi outputnya tidak harus publikasi, tetapi rasionalisasinya kan ada nih. Sehingga unsur subjektivitasnya atas nama mahasiswa itu bisa dikurangi. Ini arahannya kalau menurut saya akan ke sana, akan lebih baik. Sehingga itu kuat Pak Ilya. Saya membayangkan itu akan kuat argumentasinya gitu. Karena kalau enggak, ya ini yang ditemukan. Kan banyak tuh mahasiswa bimbingan saya juga gitu. Dia membaca artikel 5, terus dia mengatakan bahwa tak satu pun membahas antromorfisme. Loh, Anda cuma baca 5 artikel, itu sangat subjektif dong. Gampang sekali didebat gitu. Baca artikel yang kemudian hanya pakai database-nya siapa gitu. ini nggak kuat gitu. Susah itu nanti publikasi juga. Gitu Pak Ilya. Kenapa Pak Ilya? Menurut saya? Iya. Atau sak nemunya gitu. Sak nemunya gitu kan subjektif. Ya, ada pertanyaan lagi ini dari Mas Aswar. Dalam mencari artikel menggunakan advanced search, bolehkah berfokus misalnya dilimitasi hanya 50 artikel pertama yang muncul? Karena dianggap yang paling relevan selalu muncul paling awal. Dalam konteks limitasi ya, melimitasi. Mungkin konteks lebih besarnya kalau ITR ini memang baru latihan ya, menggunakan metode ini. Iya. Baik, terima kasih. Hanya diambil dari artikel 50 paling relevan, apakah tepat? Tidak. Ya, karena bisa saja di advanced search ini, Mas Anwar, terima kasih ya. Ini coba tadi mungkin saya ini nih. Karena bisa saja yang di bagian awal muncul ini mungkin dia tidak bentuknya di jurnal gitu, tidak artikel jurnal, mungkin dia handbook, mungkin dia website gitu. Kalau ini pakai POP ya, karena POP itu kan Google Scholar, dia bisa dari manapun itu berasal gitu. POP bisa disetting untuk Scopus, WOS juga kok, Prof. Iya bisa, betul. Nanti masuk di sini. Asal kita berlangganan dia akan masuk. Jadi mungkin nanti searching-nya di advance ini nih. Nah, tinggal nanti mungkin didiskusikan kenapa itu gitu. Kenapa dibatasi itu. Tapi kalau 50 artikel mungkin nanti dicek apakah 50 artikel yang muncul awal itu citasinya paling banyak. Itu juga bisa. Jadi dikuatkan di aspek citasi gitu. Jadi bukan sependek yang saya pahami itu nggak ada tuh yang muncul paling banyak, paling awal tuh nggak, tapi biasanya citasi gitu atau kebaruan, gitu. Itu mungkin bisa dipakai argumentasinya, Pak Anwar.
Oke, terima kasih. Masih ada lagi satu pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa. Atau kalau tidak, mungkin karena mohon maaf karena ini sudah mendekati pukul 3 dan sebenarnya Ya. ini masih menarik kalau mau sampai 2 hari 2 malam juga bisa. Enggak, Pak. Ini harus praktek kalau gini. Ya, bisa dilanjut dengan praktek karena sebagian dari mahasiswa saya kira sudah mulai mempraktekannya termasuk sampai ke first viewer. Jadi saya kira ada banyak dimensi yang bisa diambil dari paparan Prof. Nurul. Yang pertama jelas bahwa sebagai sebuah metode ini sangat potensial untuk bisa diletakkan di mana saja dalam tanda kutip. Apakah ini baru sekedar untuk memetakan topik yang kira-kira penting supaya menghindarkan kajian kita dari sudut pandang yang terlalu bias. Di satu sisi itu, di sisi yang ujung yang lain memang untuk kepentingan publikasi, sehingga dari dimensi ini maka beragam requirement tadi lantas bisa muncul. Oh, kalau untuk membangun argumen supaya tidak bias, membuat topik-topik yang pemetaan topik, barangkali jumlah artikel yang dirunut bisa lebih fleksibel. Sementara kalau sudah sampai publikasi dan lain-lain, maka kecermatan, keluasan, kedalaman, relevansi dari setiap artikel yang akan dimasukkan atau dalam menjadi bagian sebagai data menjadi sangat penting, termasuk jumlahnya gitu, barangkali menjadi signifikan juga. Itu dimensi awal. Dimensi yang berikutnya saya kira paparan Prof. Nurul juga membuka peluang untuk riset-riset bersama. Sependek eksplorasi saya untuk arsitektur, penggunaan metode ini relatif masih terbatas. Sementara di arsitektur itu banyak sekali konsep-konsep invention, neologism itu yang selalu muncul gitu, dan ketika neologisme muncul ini mencari relasi antara satu konsep dengan konsep yang lain untuk menghadirkan konsep baru itu menjadi salah satu ladang knowledge development, dan menggunakan metode ini saya kira menjadi sangat membantu, tidak lantas selalu harus dari empirik dan selalu dari nol begitu, sehingga kita bisa menggunakan meta sintesis, meta analisis yang lebih dalam rangka tadi itu membangun kebaruan. Terima kasih Prof. Nurul, terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa yang sudah mengikuti kuliah umum ini, dan sekali lagi ini adalah pintu pembuka, jadi kunci untuk bermimpi lebih jauh lagi. Terima kasih kepada Mas Rosid yang sudah membantu menyelenggarakan kegiatan ini, dan juga kepada Pak Kaprodi yang sudah memberikan fasilitasi terhadap program ini. Kita beri aplaus kepada Prof. Nurul. Digital aplaus. Saya kembalikan ini Zoom ini kepada Mas Rosid, sembari marilah kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.